bersyukur hari ini kita boleh merayakan Hari Raya Imlek. Kongsi Fajai buat saudara sekalian, tetap diberkati, makmur, sehat selalu di tahun 2023. Setuju katakan? Amin, amin. Baik Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, kita bersama-sama membacakan ayat firman Tuhan yang tercatat di dalam Kejadian 32 ayat yang ke-30. Kejadian 32 ayat 30 firman Tuhan berkata, mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan Yakub menamai tempat itu Peniel, karena aku telah melihat Elohim, muka dengan muka, dan jiwaku dilepaskan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul firman Tuhan yang kita pelajari pada sore hari ini adalah perjumpaan yang membawa perubahan hidup. Saudara, dikisahkan ada seorang anak Tuhan yang bernama Yakub. Sebagai anak bungsu dari Ishak, Yakub mendapat hak kesulungan, namun dengan cara yang salah melalui tipuan. Yakub dengan kecurangannya menukar hak kesulungan yang harusnya miliknya Esau, kakak, tetapi diambil oleh Yakub sebagai adik dengan menukar roti dan masakan kacang merah, kata Bible. Kalau di zaman sekarang kita boleh menyebutnya sup bernebon, saudara. Wah, iya. Kemudian dilanjutkan dengan Yakub menyamar sebagai Esau untuk mendapatkan berkat ayahnya dan memberinya hak kesulungan tersebut. Namun hal ini membuat Esau kakaknya menaruh dendam sakit hati kepada Yakub, yang membuat Yakub lari dari kediaman mereka ke Beersheba di Haran, di rumah Laban pamannya, saudara. Bertahun-tahun di Haran, Yakub bekerja. Dia sebagai pekerja sekaligus menantu dari Laban. Yakub mempunyai 2 istri. Nah, ini nggak boleh ditiru, saudara. Bernama Lea dan Rahel. Kemudian ada 2 hambanya, Silpa dan Bilha. Dan 11 anaknya, saat itu diceritakan di dalam kejadian itu. Banyak harta miliknya, namun Yahweh menyuruh Yakub untuk pulang ke rumah nenek moyangnya. Sehingga Yakub saat itu pulang, saudara. Di teks kejadian pasal 32 melaporkan bahwa Yakub itu berangkat bersama dengan istri, hambanya, serta anak-anaknya. Di mana mereka berjumpa dengan Esau saudaranya. Namun biasanya kalau orang sudah bikin salah, ada perasaan takut. Karena ketakutan Yakub, dia membagi 2 kelompok, saudara. Kelompok yang pertama disuruh membawa persembahan terlebih dahulu kepada kakaknya yang bernama Esau. Lalu kelompok yang kedua, Yakub bersama istri dan anak-anaknya. Nah, kisah ini menunjukkan seseorang yang bersalah, hidupnya dipenuhi dengan ketakutan. Saya dan saudara hari ini, kita di dalam anugerah Yesus, semua dosa, semua kesalahan kita sudah ditebus Yesus di kayu salib. Setuju katakan? Amin. Tidak ada lagi dari kita yang merasa tertuduh. Tidak ada lagi dari kita yang merasa bersalah terus menerus. Kita sudah diselamatkan. Nah, sore hari ini kita belajar ada 3 perubahan yang terjadi di balik perjumpaan Yakub dengan Tuhan. Yuk kita lihat bersama-sama di Kejadian 32 ayat yang 22. Kejadian 32 ayat 22 dikatakan, dan Yakub bangun pada malam itu, lalu mengajak kedua istrinya dan kedua hamba perempuannya dan ke-11 anaknya, ia menyeberangi sungai Yabok, saudara. Yang pertama, saudara, kalau melihat perubahan yang terjadi di dalam kehidupan Yakub, yaitu perubahan yang terjadi dalam kehidupan Yakub, ia memiliki rencana yang jelas. Kenapa saya katakan Yakub memiliki rencana yang jelas ketika dia setelah berjumpa dengan Tuhan? Ada perubahan. Yakub saat itu bangun malam-malam, mengajak keluarganya menyeberangi sungai Yabok untuk apa? Menyelamatkan mereka dari kemarahan kakaknya yang bernama Esau.
Nah, biasanya seseorang yang bangun di malam hari, apa sih penyebabnya saudara? Orang yang bangun di malam hari, yang pertama saya menemukan adanya gangguan fisik. Biasanya adanya penyakit saudara. Entah itu penyakit pernafasan, bisa disebut bronkitis, asma, kelainan pada paru, juga bisa adanya penyakit syaraf, perubahan kadar hormon, bisa membuat orang susah tidur, lalu adanya penyakit diabetes, penyakit jantung, gangguan prostat, kandung kemih saudara. Itu gangguan-gangguan secara fisik. Namun pada hal yang lain ada gangguan secara psikologis. Apa itu saudara? Yaitu orang biasanya susah tidur karena stres. Yang kedua, bisa karena depresi, gangguan kecemasan, gangguan bipolar, skizofrenia, saudara. Ini dunia psikologi. Nah, jadi inilah penyebab orang susah tidur karena gangguan psikologi. Dan yang ketiga, saya menemukan penyebab orang susah tidur, yaitu karena adanya kebiasaan buruk. Apa itu? Minum alkohol, merokok, minum berkafein. Biasanya orang-orang yang seperti ini susah tidur, bangun di malam hari. Nah, saya percaya Yakub bangun malam-malam bukan karena dia stres, tetapi dia benar-benar sadar, dia percaya ketika dia bangun di malam hari, dia punya rencana untuk apa? Menyelamatkan keluarganya, saudara, dari kejaran kakaknya yang bernama Esau. Yakub dulunya takut, nggak jelas hidupnya, tidak ada arah, tidak ada rencana, hidupnya penuh dengan tipuan, tipu ayahnya, tipu kakaknya, saudara. Yakub hidupnya nggak jelas, tetapi ketika Yakub mengalami perjumpaan di Sungai Yabok saat itu, ia mengalami perubahan, saudara. Nah, ketika ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ia diubahkan. Kini hidupnya Yakub memiliki rencana yang jelas. Saudara, kita boleh saja depresi, kita boleh saja stres akan apa yang saudara alami hari-hari ini. Dunia berkata 2023 susah, tetapi saya mau katakan kepada saudara, sore hari ini bahwa di dalam Kristus Yesus, saya dan saudara senantiasa diberkati oleh Tuhan. Berapa banyak saudara yang percaya diberkati Tuhan? Lambaikan tangan, sekali lagi tepuk tangan buat sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita. Saudara, kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati. Saudara, kita tidak boleh hidup di dalam rasa duka karena persoalan yang kita hadapi. Ketahuilah di dalam Yesus ada pengharapan. Keadaan usaha saudara mungkin sedang mengalami penurunan penghasilan. Biaya operasional usaha saudara hampir tidak bisa tertutupi. Mungkin tubuh kita menjadi lemah, tubuh kita menjadi sakit-sakitan dan tidak kunjung sembuh. Uang sekolah anak menunggak beberapa bulan. Mungkin beberapa saudara punya persoalan pernikahan. Pernikahan kita tidak sedang baik-baik saja, bahkan sedang terancam di dalam perceraian. Tetapi saudara, percayalah di dalam Yesus ada pertolongan. Mungkin juga pergaulan anak-anak saudara sedang salah. Mereka sedang terlibat dalam obat-obatan terlarang. Mungkin mereka sedang hidup dalam pergaulan yang bebas, free sex, bahkan hamil di luar nikah. Namun Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan saya dan saudara sendirian untuk melewati itu semua. Persoalan boleh ada, tetapi tidak menggoyahkan iman kita. Anak Tuhan tetap eksis. Katakan amin. Perjumpaan saudara dengan Kristus akan membawa kita pada perencanaan yang jelas. Yakub dulunya enggak jelas saudara. Dia mau hidup seenaknya saja, tipu sana, tipu sini. Tetapi ketika Yakub berjumpa dengan Tuhan, Yakub mengalami perubahan hidupnya saudara. Keberhasilan, kesuksesan, kemenangan itu diperlukan sebuah perencanaan yang jelas. Ada satu ilustrasi, saya mau cerita kepada setiap jemaat. Ada seorang yang bernama Henry Ford. Berapa banyak yang saudara yang tahu nama ini? Henry Ford. Dan biasanya merek dari penemu ini saudara
ada di jalanan. Dia seorang penemu mobil, saudara, Henry Ford ini. Henry Ford ini awalnya hanya seorang petani. Namun bisa menjadi seorang pebisnis yang sukses. Pebisnis otomotif, saudara. Henry Ford punya latar belakang petani, saudara. Biasa, lahir tahun 1863, ya di Michigan, Amerika Serikat. Ia bertumbuh menaruh perhatian yang besar terhadap berbagai mesin. Walaupun dia seorang petani, dia punya ketertarikan dengan mesin saat itu, saudara. Dan akhirnya ayahnya lebih menginginkan dia untuk menjadi seorang petani, meneruskan usaha pertanian ayahnya. Dia punya ketertarikan akan mobil otomotif, tapi ayahnya nggak mau. Ayahnya pengen kamu itu meneruskan usaha papa saja di pertanian. Saudara, Henry Ford tidak berhenti sampai di situ. Dia memiliki planning, saudara. Awalnya beliau bekerja pada sebuah pabrik di kota. Saat itu, saudara, dengan gaji 2,5 US dollar. Setara kalau dikurskan di zaman saat ini, kita boleh katakan, andai kata kurs hari ini 15.000, 2,5 US dollar itu 37.500 selama seminggu. Kecil bukan? Gaji seseorang bekerja selama seminggu cuma 37.500. Itu yang dialami oleh Henry Ford. Namun gaji itu tidak dapat menutupi pastinya kebutuhannya. Sehingga akhirnya Henry Ford menambah pekerjaan ekstra sebagai pelayan pada sebuah toko permata dengan penghasilan ya lumayan. Penghasilannya berapa, saudara? 2 US dollar. 2 US dollar berarti 30.000 rupiah. Kalau dikurskan 15.000. Ya. Saudara, Ford kemudian merencanakan untuk memaksimalkan kecintaannya akan dunia permesinan dengan cara membuat mesin traktor yang dapat bekerja membajak di ladang ayahnya untuk memajukan usaha pertanian ayahnya. Itu ide pertama yang Henry Ford kerjakan, saudara. Setelah itu beliau juga berhasil membuat kereta kuda di Detroit melalui hasil kerja kerasnya di perusahaan lampu milik Edison, Thomas Alva Edison, saudara. Nah, walaupun kereta kuda itu masih kekurangan, dirinya membuktikan rencananya pasti bisa sukses dengan menjadi tokoh revolusi transportasi industri di Amerika saat itu. Dia pendiri Ford Motor Company dan sponsor dari pengembangan teknik perakitan produksi massal saat itu. Dari pengalaman itu kita bisa belajar bahwa tidak semua orang sukses lebih beruntung dan lebih kaya karena bermodalkan warisan. Namun mereka yang hanya berani membuat rencana nyata dengan cara berpikiran luas jauh ke depan, yang paling penting merencanakan, memiliki perencanaan yang diselaraskan dengan kehendak Tuhan, itu yang paling penting. Saudara boleh saja punya planning, tapi planning itu harus diselaraskan dengan planningnya Tuhan atas hidup saudara. Kalau saudara ini selama ini berhenti bekerja keras hanya dengan kekuatan saudara sendiri. Memang dalam segala apa yang kita kerjakan butuh perencanaan, butuh planning. Kalau kerja tanpa planning ibaratnya kita bermain bola tapi enggak ada gawangnya. Bermain sepak bola enggak tahu bola ini mau dikemanakan, saudara. Semua kita boleh saja bekerja, semua kita boleh saja terlibat di dalam pelayanan, tapi kita harus punya perencanaan yang jelas. Karena apa? Dengan perencanaan yang jelas, itu yang membuat hidup kita menjadi sukses, berhasil, diberkati Tuhan. Setuju katakan amin? Dan saya percaya semua saudara di ruangan ini adalah orang-orang yang sukses diberkati oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Nah, ini yang dialami oleh seorang yang bernama Henry Ford. Saudara, punya perencanaan. Nah, Yakub dulunya hidup sembarangan, enggak jelas arahnya. Tetapi dia punya perencanaan, saudara. Oke, next. Nah,
mereka yang berhasil adalah mereka yang terlepas dari pola pikir umum, bisa keluar dari lingkaran kehidupan normal, membuat rencana layaknya orang sukses. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita adalah orang-orang yang sukses diberkati oleh Tuhan. Katakan amin, tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, saudara. Yang kedua, perubahan apa yang terjadi, yang dilakukan, yang dialami oleh Yakub ketika Yakub berjumpa dengan Tuhan. Kejadian 32 ayat 27. Kejadian 32 ayat 27 dikatakan apa saudara? Orang itu bertanya kepadanya, siapakah namamu? Dan ia menjawab, Yakub. Saudara, yang kedua, perubahan yang dialami oleh Yakub adalah dia memiliki identitas yang jelas. Untung ketika Tuhan melalui perwujudan malaikat saat itu menghampiri Yakub, Tuhan tanya, Yakub, siapa namamu? Tapi Yakub enggak menjawab gini saudara, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, enggak saudara. Yakub enggak jawab gitu saudara. Yakub dengan lantang berkata, aku Yakub. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak tahu ketika Tuhan menanyakan tentang siapa Yakub? Saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang maha tahu. Dia omniscient God, Tuhan yang maha tahu. Lalu untuk apa Tuhan bertanya tentang Yakub? Siapa kamu? Lalu Yakub berkata, aku Yakub. Ketika Yakub ditanya oleh Tuhan tentang siapa namanya, ia menjawab, aku Yakub. Saudara, pertanyaan Tuhan atas Yakub ini mengenai nama. Kalau berbicara tentang nama itu berarti tentang identitas. Tentang identitas. Tuhan bertanya nama kepada Yakub untuk apa? Menyadarkan identitas Yakub. Yang sebelumnya Yakub ini sombong. Yang sebelumnya Yakub ini angkuh. Yang sebelumnya Yakub ini arogan, saudara. Kenapa? Dia pikir dengan kepintarannya, dengan kehebatannya, dengan kekuatannya bisa menyelesaikan semuanya. Tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan, Tuhan tanya siapa kamu? Itu untuk menyadarkan Yakub bahwa tanpa Tuhan, Yakub tidak bisa berbuat apa-apa. Menyadari siapa diri kita itu sangat penting. Karena dengan demikian akan jelas langkah ke depannya. Menyadari siapa diri kita itu menentukan masa depan. Tuhan mengubah nama Yakub. Ketika Yakub berjumpa dengan malaikat Tuhan yang adalah gambaran Tuhan sendiri, Tuhan saat itu mengganti namanya dari Yakub menjadi apa saudara? Israel. Apa arti Israel? Saya menemukan nama Israel itu gabungan dari dua kata. Kata dasar yang pertama adalah Sara. Sara itu artinya pertarungan, perjuangan, atau aturan. Kata yang kedua itu disebut Elohim, artinya Tuhan. Israel artinya pertarungan dengan Tuhan. Kenapa Yakub namanya diganti menjadi Israel? Karena di Sungai Yabok, Yakub mengalami pertarungan dengan Tuhan. Saudara, diubahkan. Kita tanpa Tuhan diibaratkan angka 0. Angka 0 yang tidak ada apa-apanya. Sekali lagi, saya dan saudara tanpa Tuhan, kita ini nothing, 0. Kita digambarkan sebagai angka 0. Tuhan digambarkan sebagai angka 1. Bila Tuhan Yesus adalah angka 1 yang berdiri di depan kita, kita angka 0 ya. Saya saudara angka 0, Tuhan angka 1. Bila Tuhan sebagai angka 1 berdiri di depan kita, maka yang 0, maka yang nothing itu menjadi something. Maka yang tidak ada apa-apanya menjadi angka 10, angka perfect. Saya katakan kepada setiap jemaat Tuhan, kita tanpa Tuhan 0. Tapi saya saudara dengan Tuhan, kita menjadi perfect. Kita menjadi baik, kita menjadi diberkati, kita menjadi sukses. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Katakan amin.
Kok nggak ada suara? Belum dapat angpo ya? Oke, yang ketiga sekarang. Di Kejadian 32 ayat yang ke-30. Dikatakan apa saudara firman Tuhan? Dan Yakub menamai tempat itu Peniel karena aku telah melihat Elohim. Muka dengan muka dan jiwaku dilepaskan saudara. Yang ketiga, perubahan yang dialami oleh Yakub ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Apa saudara? Yang ketiga, Yakub memiliki pemahaman yang jelas. Dia memiliki pemahaman yang jelas. Ketika Yakub selesai bergulat dengan malaikat Tuhan, yang gambaran Tuhan sendiri, ia menjadi diberkati olehnya. Lalu Yakub memahami tempat di mana dia bergulat dengan Tuhan saat itu. Tempat itu sejak itu dinamakan Peniel. Peniel itu artinya aku, kata Yakub, telah melihat Elohim muka dengan muka dan jiwaku dilepaskan. Perjumpaan Tuhan membuat pemahaman Yakub ini menjadi jelas. Sebelumnya Yakub mungkin memahami Tuhan dengan salah. Yakub memahami Tuhan itu sepertinya tidak ada. Kenapa? Hidupnya Yakub ini sembrono saudara, sembarangan, tipu sana tipu sini. Orang yang punya keyakinan ada Tuhan dalam hidupnya, pasti hidupnya di dalam kebenaran. Tapi Yakub ini mulai memiliki pemahaman yang salah tentang Tuhan. Perjumpaan Yakub dengan Tuhan itu mengubah pandangan Yakub tentang Tuhan. Membuat jiwanya pun dilepaskan. Kata firman Tuhan. Berarti apa? Kalau ayat tadi mengatakan, aku mengalami perjumpaan dengan Elohim muka dengan muka dan jiwaku dilepaskan. Berarti sebelumnya jiwanya Yakub itu gundah gulana saudara. Berarti sebelumnya bisa jadi Yakub sedang stres. Bisa jadi saat itu Yakub sedang depresi. Bisa jadi saat itu Yakub sedang galau. Yakub sendiri yang berkata demikian di ayat 30. Nah, kedekatan Yakub dengan Tuhan membuat hidupnya berubah. Ia menjadi semakin percaya dengan Tuhan. Segala sesuatu sebelum melangkah diperlukan pemahaman. Agar apa saudara? Arahnya jelas. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan tanpa pemahaman, arahnya jadi enggak jelas saudara. Engkau bekerja, bangun pagi jam 7, lalu ke kantor jam 8, di kantor engkau mengerjakan ini dan itu sebagai rutinitas, lalu nanti jam 4, jam 5 sore engkau pulang kantor. Ya rutinitas seperti biasa. Kalau engkau mengerjakan itu tanpa pemahaman, engkau akan boring. Engkau sepertinya bingung, tetapi kalau engkau tahu apa yang engkau kerjakan, baik itu dari sisi bisnis, baik itu dari sisi rohani, sekuler, engkau tahu apa yang engkau kerjakan, hidupmu menjadi bergairah, hidupmu menjadi bersemangat. Oleh sebab itu, sore hari ini kita belajar firman Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan Yakub. Perjumpaan saya, saudara, dengan Tuhan itu akan mengubahkan kita. Apa yang berubah? 3 perubahan yang terjadi di balik perjumpaan tadi. Yaitu yang pertama, ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, engkau akan memiliki perencanaan yang jelas. Rencanamu menjadi jelas. Yang kedua, engkau akan memiliki identitas yang jelas. Yang ketiga, engkau akan memiliki pemahaman yang jelas. Ketika 3 hal ini ada pada kita, hidupmu tidak akan sama lagi. Justru di tahun 2023 menjadi tahun kesuksesan buat saudara. Engkau 2022 berdoa, meminta sesuatu, memohonkan sesuatu kepada Tuhan, dan engkau belum dapatkan. Tapi ketika engkau sadar akan apa yang Tuhan sampaikan di sore hari ini, engkau perlu Tuhan. Ketika engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, rencanamu jelas. Planning 2023, apa yang kau kerjakan menjadi jelas. Identitas saudara tidak lagi menjadi orang yang angkuh, sombong, merasa bisa,
tetapi semakin rendah hati. Semakin kita butuh Tuhan, semakin Tuhan akan mengangkat kita. Semakin Tuhan akan mempromosikan kita. Katakan amin. Dan saudara butuh pemahaman yang jelas siapa Tuhan saudara. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Anak cucu, orang benar. Firman Tuhan berkata apa? Tidak akan pernah ditinggalkan. Semua kita disertai oleh Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Baik, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya undang tim musik pujian. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini, kami boleh belajar dari sosok yang bernama Yakub. Bahwa ketika Yakub sebelum berjumpa dengan Tuhan, hidupnya kacau. Sebelum Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya tidak terarah. Kami mau Tuhan belajar dari Yakub. Biarlah sejak hari ini semua hidup kami, jemaat-Mu, menjadi terarah. Memasuki bulan yang di Januari ini Tuhan, minggu keempat ini Tuhan. Sebelum mengakhiri bulan Januari, memasuki bulan Februari, kami mau masa depan kami semakin jelas. Karena kami punya Tuhan yang jelas. Karena kami punya Tuhan yang selalu memberikan rencana-rencana yang jelas bagi kami. Melalui kehendak-Mu, itu yang membuat kami ke depan jauh lebih baik. Tuhan, tuntun kami anak-anak-Mu Tuhan. Kalau selama ini kami tidak sadar siapa kami di hadapan Tuhan. Kami merasa bisa. Kami seringkali merasa melalui apa yang kami kerjakan, apa yang kami pikirkan, semuanya bisa. Tetapi hari ini kami sadar bahwa jemaat-Mu butuh Tuhan. Kami semua anak-anak-Mu butuh Yesus. Sehingga lewat ini semua kami sadar identitas kami adalah anak-anak Yesus Kristus. Kami bukan orang yang kalah, kami bukan orang yang gagal, kami bukan orang yang mengundurkan diri, tetapi sejak hari ini kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang menerima warisan dari kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Berikan kami pemahaman Tuhan. Melalui perjumpaan dengan Engkau, kalau Yakub diubahkan, pemahamannya menjadi jelas. Biarlah jemaat YAS Geraha 3 ini, semua kami memahami Yesus dengan baik. Bahwa Engkaulah omniscient. Engkau Tuhan yang maha tahu. Engkau tahu detail hidup kami. Engkau tahu apa yang kami perlukan. Engkau tahu apa yang kami butuhkan hari-hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun hidup kami Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang maha kuasa, omnipotent God. Kami percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap kami. Kalau hari ini keuangan kami sedang terpuruk, bisnis kami sedang mengalami penurunan secara penghasilan, anak-anak kami sedang hidup dalam pergaulan yang salah. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini, biarlah Tuhan pulihkan anak-anak mereka Tuhan. Mereka boleh menjadi anak-anak yang baik, hidup dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa buat para suami, kami berdoa buat para istri di tempat ini. Mereka yang sedang mengalami masalah di dalam rumah tangga mereka dan terancam dalam perceraian, sore hari ini bukan secara kebetulan firman ini datang Tuhan. Biarlah kami menyerahkan semua persoalan kami kepada Engkau, sebab Engkau janji Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Lewat kebenaran firman-Mu, kami belajar dari Yakub, kami melihat Yesus Kristus. Kami diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru datang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus, semua kita diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Bersama-sama kita berkata, Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, silakan sudah duduk kembali.